Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah bagian pertama dari materi pendalaman persiapan KSM tahun 2023 terkait tentang materi agama Islamnya. Nah, di video kali ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah rukun iman, yang kedua adalah rukun Islam, yang ketiga adalah Asmaul Husna, dan yang terakhir adalah kalender Hijriah. Nah, tanpa berpanjang kali lebar lagi, ayo kita mulai pembahasan pada video kali ini, mulai dari rukun iman. Nah, di sini seperti yang kalian ketahui, rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Allah itu satu, tidak memiliki sekutu, tidak beranak, dan juga tidak pula diperanakan. Nah, yang kedua itu adalah iman kepada malaikat. Nah, malaikat yang wajib kalian ketahui itu adalah 10. Apa saja? Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah malaikat Mikail, yang tugasnya adalah menyalurkan rezeki. Yang ketiga adalah malaikat Israfil, yaitu malaikat yang meniup sangkakala. Yang keempat adalah malaikat Izrail atau malaikat pencabut nyawa. Yang berikutnya adalah malaikat Munkar dan juga Nakir. Dari sini malaikat Munkar dan Nakir ini adalah malaikat yang bertanya dalam kubur. Kemudian ada malaikat Rakib. Nah, ini tugasnya adalah mencatat amal baik. Yang berikutnya adalah malaikat Atid. Nah, tugas dari malaikat Atid ini adalah mencatat amal buruk. Nah, yang berikutnya adalah malaikat Malik, tugasnya adalah menjaga neraka. Dan kemudian yang terakhir adalah malaikat Ridwan, yang tugasnya adalah menjaga surga. Nah, tetapi jumlah malaikat itu bukan hanya 10, tetapi jumlahnya banyak, tetapi jenis dari malaikat itu ada 10. Seperti itu ya, ingat baik-baik. Nah, yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Nah, ada 4 kitab yang diimani dalam Islam, yaitu Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur, yaitu kitab yang diturunkan untuk Nabi Daud alaihissalam. Yang berikutnya adalah Injil, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir adalah Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya rukun iman yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, ternyata bukan hanya ada 25 Nabi dan Rasul yang pernah diturunkan Allah di dunia ini, tetapi secara keseluruhan ternyata ada 124.000 nabi dan 313-nya diantaranya adalah rasul. Nah, ada 5 rasul yang dikatakan sebagai ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, selanjutnya yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Nah, di sini ada 2 kategori kiamat. Yang pertama adalah kiamat sugro, adalah kiamat kecil seperti bencana alam, meninggal dunia ataupun kecelakaan. Yang kedua adalah kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini adalah kiamat yang terjadi di hari akhir. Dalam hadis dikatakan bahwa kiamat akan terjadi di hari Jumat. Nah, yang terakhir dalam rukun iman itu adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi di sini iman kepada qada dan qadar ini artinya kita percaya bahwa apa yang terjadi di dunia ini adalah ketetapan Allah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke rukun Islam. Seperti yang kita ketahui, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan kedua syahadat. Syahadat juga merupakan syarat dalam masuk agama Islam. Kandungan syahadat yakni percaya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah yang terakhir. Yang kedua adalah mendirikan salat. Salat wajib yang kita laksanakan sehari semalam itu ada 5, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Total rakaat salat wajib itu adalah 17 rakaat, yakni 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, dan yang terakhir adalah 4 rakaat isya. Bila tidak mengerjakan salat dihukumi melakukan dosa besar dan wajib menggantinya. Nah, untuk total salat laki-laki dan perempuan tentunya itu ada perbedaan di tiap minggunya. Jadi ada 1 hari, yaitu hari Jumat, rakaat dari laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi kalau untuk perempuan normal seperti biasa yaitu 17 rakaat, tetapi untuk hari Jumat khusus laki-laki itu totalnya adalah 15 rakaat. Perbedaannya di mana? Perbedaan ini terjadi di rakaat dari sholat Jumat. Jadi kalau misalkan sholat Jumat seperti yang kita ketahui itu hanya ada 2 rakaat. Jadi totalnya untuk hari Jumat khusus laki-laki, ingat, itu adalah 15 rakaat. Nah, ini sering sekali keluar di soal-soal KSM tahun-tahun kemarin. Jadi perhatikan baik-baik perbedaan antara rakaat sholat antara laki-laki dan perempuan di hari Jumat. Nah, yang selanjutnya rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Secara garis besar ada 2 jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah dibayar setiap bulan Ramadan berupa makanan pokok, sedangkan zakat mal dibayarkan setiap tahun bila harta telah melewati nisab atau mencapai haulnya.
Nah, selanjutnya rukun Islam yang keempat adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib dan wajib diganti di luar Ramadan bila berhalangan puasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Nah, selanjutnya rukun Islam yang kelima adalah berhaji ke Baitullah. Haji dikerjakan pada bulan Zulhijjah, yakni bulan ke-12 di kalender Hijriah. Rukun haji itu ada 5, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah yakni mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, sa'i yakni berlari kecil antara Safa dan Marwah 7 kali, dan tahallul yakni mencukur sebagian atau seluruh rambut. Nah, itu dia tadi rukun Islam. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang Asmaul Husna. Jadi dalam Asmaul Husna itu ada 99 Asmaul Husna. Nah, untuk urutan pertama yaitu Ar-Rahman dan yang terakhir adalah As-Sabur. Nah, di sini Asmaul Husna itu sering sekali keluar di KSM Matematika Terintegrasi, mau itu tingkat MI, MTS ataupun MA. Jadi kalian yang menonton video ini jangan lupa untuk menghafalkan urutannya, kemudian tulisannya dalam bahasa Arab beserta juga artinya masing-masing, karena seringkali urutan dari Asmaul Husna ini biasanya dikaitkan tentang angka-angka yang keluar di dalam soalnya tersebut. Jadi jangan sampai kalian lupa ya. Oke, lanjut di yang terakhir yaitu terkait tentang kalender Hijriah. Nah, di sini untuk kalender Hijriah, untuk tahun Hijriah itu sebenarnya bulannya itu sama dengan bulan dari tahun Masehi, yaitu totalnya adalah 12 bulan, tetapi ada perbedaan untuk nama-namanya, kemudian untuk jumlah harinya. Nah, di sini untuk urutan dari bulan Hijriah, mulai dari yang pertama itu adalah bulan Muharram, kedua adalah bulan Safar, yang ketiga adalah Rabiul Awal, keempat adalah Rabiul Akhir, 5 adalah Jumadil Awal, yang berikutnya adalah Jumadil Akhir, berikutnya lagi Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, dan yang terakhir adalah Zulhijjah. Nah, kalender ini dibuatkan berdasarkan rotasi bulan, sedangkan kalau tahun Masehi itu dibuat berdasarkan rotasi matahari. Nah, 4 bulan haram dalam kalender Hijriah itu yang pertama adalah Muharram, 2 Rajab, yang ketiga adalah Zulqaidah, dan yang terakhir adalah Zulhijjah. Salah satunya itu dilarang untuk berperang. Nah, kemudian puasa wajib yang biasa kita lakukan setiap tahunnya itu berada di bulan Ramadan. Informasi berikutnya terkait tentang kalender Hijriah adalah Nabi Muhammad itu lahir dan wafat di bulan Rabiul Awal. Sedangkan untuk menikah itu disunahkan di bulan Syawal. Jadi ingat-ingat kembali informasi penting ini, siapa tahu mungkin dikaitkan tentang soal-soal KSM yang akan keluar di tahun ini ataupun tahun yang akan datang. Oke, jadi itu dia untuk informasi terkait tentang pendalaman materi untuk bagian yang pertama yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.